Selamat pagi buat seluruh keluarga besar SLH Palopo. Selamat pagi buat seluruh siswa dari SMP sampai SMA, dan selamat pagi juga buat seluruh guru, staf, dan pegawai di SLH Palopo. Senang sekali saya bisa berbagi kembali, bertemu kembali walaupun lewat virtual seperti ini dengan seluruh rekan dan siswa-siswa di SLH Palopo. Pagi ini saya bersyukur bisa sharing tentang firman Tuhan buat kita semuanya. Mari kita akan memulai firman Tuhan, morning devotion kita dengan kita menyanyikan lagu Change My Heart, Oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, Come and fill your lamps. Sebelum saya mencaringkan firman Tuhan yang bertema tentang perubahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini Tuhan kami memiliki hati yang bersukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami untuk menikmati kembali hari yang baru, karya Tuhan yang baru di sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini juga boleh mengubahkan hidup kami, boleh memperbaharui hati dan jiwa kami Tuhan, supaya kami boleh hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Berbicara tentang perubahan, saya akan membagikan dari Roma 12 ayat 2 yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam versi bahasa Inggrisnya, kita bisa melihat hal berikut ya. Miss Ira bacakan. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Di sini
saya menggarisbawahi kata confirmed dan transformed. Dua kata ini ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sama, yaitu berubah. Ya. Jadi confirmed dan transformed sama-sama memiliki arti yang berubah. Tetapi apa perbedaannya? Nanti akan kita lihat. Selain itu, saya juga menggarisbawahi kata good, acceptable, perfect, and will of God. Jadi ketika kita mengalami perubahan dari Roma 12 ayat 2 ini, biarlah kita itu boleh membuktikan segala sesuatu yang baik, layak diterima, sesuatu yang sempurna, dan yang berkenan di hadapan Allah. Ketika kita memiliki kerinduan untuk berubah, perubahan kita itu berdampak buat diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang saya akan melanjutkan apa perbedaan kata confirmed dan transformed tadi. Confirmed means to press in from the outside. Sedangkan transformed means to change from the inside out. Kita melihat dari gambar ini. Confirmed, the word molding me from without. Artinya, kita mengalami perubahan ketika kita mengalami confirmed, kita berubah karena situasi di sekitar kita. Kita berubah karena perubahan dunia yang ada di sekitar kita. Entahlah itu habits, musik, lifestyle, jokes yang berlaku di sekitar kita. Jadi kita mengikuti tren, kita mengikuti gaya dunia ini, sehingga kita berubah mengikuti dunia. Dan kita tahu perubahan dunia itu terus berlangsung. Dan kalau kita mau berubah karena situasi di sekitar kita, karena perubahan dunia, kita akan stres sendiri. Karena dia akan terus renew. Gaya hidup yang seperti sekarang, 5 tahun ke depan belum tentu itu berlaku lagi. Musik yang sekarang lagi populer, 5 tahun ke depan mungkin sudah tidak populer lagi. Sehingga kita akan merasa exhausting, merasa lelah, letih dengan perubahan ketika kita mau berubah karena situasi atau lingkungan di sekitar kita. Tapi transformed di sini adalah Christ changing me from within. Kristus yang tinggal di dalam diri kita mengubah kita, dan itu akan berdampak keluar. Kita berubah, diri kita berubah karena Kristus tinggal di dalam kita. Dan itu memberikan dampak keluar. Kita membagikan sukacita. Kita membagikan damai sejahtera. Kita membagikan kesabaran, self-control, satisfaction kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada lingkungan di sekitar kita. Jadi, saya boleh simpulkan, confirmed ini adalah kita berubah karena situasi di sekitar kita. Kita bisa berubah karena teman-teman kita, pergaulan kita. Karena teman-teman kita menyontek saat ujian, kita juga ikut-ikutan menyontek saat ujian. Karena situasi pandemik, online learning, siswa-siswa di luar sana mungkin tidak belajar dengan serius. Dan kita ikut-ikutan juga hal itu. Tidak mau belajar dengan serius. Itulah perubahan yang confirmed ini. Tetapi ketika kita transformed, Kristus yang tinggal di dalam diri kita, itu akan mengubah kita, entah apapun situasi di sekitar kita, entah apapun yang terjadi di lingkungan kita, baik itu masa pandemik, harus belajar dari rumah maupun belajar di sekolah, kita akan tetap memiliki integritas.
kita tetap bisa memberikan dampak yang baik. Saya belajar di sekolah, saya belajar di rumah, tetap namanya belajar. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Itu dia perbedaan conform dan transform. Dan saya berharap sekali buat seluruh siswa SLH Palopo, ketika kita mau berubah, biarlah perubahan yang kita miliki itu bukan karena mengikuti trending, mengikuti gaya hidup orang lain di sekitar kita. Tapi kita mau berubah, kita berdoa supaya Tuhan Yesus merubah kita menjadi siswa yang baik, menjadi siswa yang terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam Dia. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mengubah kita, sehingga kita bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Conformed dan transformed memiliki persamaan. Selain perbedaan yang tadi, ternyata mereka memiliki persamaan. Both of them require change. Artinya, sama-sama berubah ya. Both of them require submission. And both of them require someone or something else as a standard of measure. Yang artinya seperti ini. Conform dan transform ini sama-sama menuntun kita kepada suatu perubahan dan menuntun kita kepada submission. Menundukkan diri kepada sesuatu atau seseorang. Dan juga memiliki standar. Ya, convert dan transform ini memiliki standar. Ketika kita mau berubah, standar perubahannya kita itu mengikuti seseorang atau sesuatu. Nah, jadi pertanyaan saya sekarang adalah, for whom will you submit yourself? Kepada siapa sih sebenarnya kita ini menyerahkan diri kita? Apakah diri kita menyerahkan diri kita ini kepada perubahan-perubahan yang terus terjadi di lingkungan sekitar kita? Kepada dunia ini? Apakah kita menyerahkan diri kita kepada kesenangan kita masing-masing? Apakah kita menyerahkan diri kita kepada hal-hal yang pengen kita gapai? Atau kita menyerahkan diri kita kepada Yesus Kristus, sehingga kita mau supaya Yesuslah yang berkuasa atas kita. Dan yang pertanyaan kedua adalah, what is the standard of your life? Apa sih standar hidupmu? Apakah kamu akan merasa bahagia ketika kamu mendapat nilai yang baik? Apakah standar hidupnya kita ketika kita disenangi oleh setiap teman-teman kita? Apakah standar hidup kita ketika kita bisa mendapatkan ranking atau nilai-nilai yang bagus? Apa sih standar hidup kita? Dan saya berharap standar hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Standar hidup kita adalah Yesus itu sendiri. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap mau berubah karena kita tahu bahwa Yesus mau kita untuk berubah. Dan pertanyaan ketiga adalah, what will change your life? Apa sih yang mengubah hidup kita ini? Kembali lagi, apakah situasi atau lingkungan kita? Ataukah kerinduan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus? Apakah kerinduan kita yang setiap hari mau diubah oleh Yesus untuk menjadi bejana yang indah, yang berkenan di hadapannya? Pada suatu saat, saya memberikan sebuah kertas kepada siswa saya. Ini adalah gambar di kiri ini adalah hasil lukisan siswa saya. Waktu itu dia lagi ujian
Dan selesai ujian dia bosan sambil menunggu orang tuanya menjemput, dia bosan nggak tahu mau ngapain. Sampai akhirnya saya bilang, kamu mau nggak melukis? Karena saya tahu dia hobi melukis. Oke, Miss, fine. But I don't have any paper right now, katanya. Jadi Miss Ira kasih dia kertas buram. Ini kebetulan kertas buram ya. Ini saya kasih dia kertas buram. Oke, kamu gambar apa aja yang kamu mau sambil menunggu orang tuamu ya. Aku bilang begitu. Dan akhirnya dia menunjukkan gambarnya ini kepada Miss Ira. Ketika Miss Ira menerima gambar ini, Miss Ira kaget sekali, kagum sekali dengan hasilnya dia ini. Wow, bagus sekali. Gitu ya. Bagus sekali hasilnya. Padahal tadinya kertas yang Miss Ira kasih ini adalah kertas buram. Tapi dia dengan hasil karyanya dia bisa mengubah kertas buram ini menjadi kertas yang begitu indah dengan lukisan yang begitu indah di sini. Kita bisa melihat bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada pelukis yang andal, entahkah hidupmu sekarang seperti kertas buramnya Miss Ira ini, yang sudah lama ada di lemari, di lacinya Miss Ira, ya. Tapi ketika kamu submit yourself kepada pelukis yang hebat itu, dia akan membuat kertas ini menjadi kertas yang begitu indah. Dan akhirnya Miss Ira memajang hasil lukisannya ini, memajang kertas buram yang udah terukir indah ini di dalam kelas. Dan ini terus mengingatkan saya bahwa pelukis yang andal, pelukis yang hebat, terus bekerja menghasilkan karya yang indah. Sekarang kita kembali dalam kehidupan kita. Sometimes mungkin saya adalah kertas buram itu, mungkin Pak Anto adalah pensilnya, Ibu Rosita adalah penghapusnya, siswa-siswa yang lain, siswa kelas 1, 2, 3 SMP adalah cat warnanya, siswa SMA adalah brushnya, atau kuasnya, atau ada yang jadi airnya. Ketika kita submit diri kita kepada pelukis yang hebat, dia akan melukis karya yang indah, membuat kita menjadi satu lukisan yang indah dan yang berharga. Sehingga kertas ini tidak lagi tersimpan, tapi dia akan terpajang. Mungkin saat ini kamu merasa, aku nggak punya apa-apa untuk dibanggakan. Aku tidak pandai berkata-kata. Aku tidak berguna, mungkin. Tak ada yang dibanggakan dari diriku saat ini. Tapi percayalah, saat kamu dan kita semua menyerahkan diri kita ini kepada Allah yang adalah pelukis yang agung, dia akan membuat kita menjadi suatu karya yang indah. Tangannya masih terus bekerja membentuk setiap kita, sehingga setiap kita menjadi karya yang agung dan mulia.
yang berdampak bagi orang lain. Dan satu hal yang perlu kita sadari, ketika Miss Ira melihat lukisan ini, yang Miss Ira puji bukanlah, wah kertas, kamu bagus ya kertas. Wah pensil, kamu jago ya pensil. Bukan. Yang Miss Ira puji adalah pelukisnya. Siswa Miss Ira yang melukis itu. Wow, good job. You did it. Dan ini juga yang terjadi buat kita. Ketika kita mengalami kesuksesan, ketika kita sudah dipakai oleh Tuhan, bukan kita yang dipuji, tapi biarlah Dia yang dipuji. Pelukis agung itu yang dipuji, bukan kita yang layak menerima pujian, sehingga kita menyombongkan diri, bukan. Tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri. Karena yang bekerja, yang membentuk kita, yang mengubah kita sampai pada saat ini, yang membuat kita sampai bisa seperti kita sekarang ini adalah Dia, Tuhan, yang terus bekerja di dalam kita. Biarlah seluruh siswa-siswa di SLH Palopo terus mengalami perubahan, dan sadarilah ketika kamu tinggal di dalam Tuhan, Tuhanlah yang terus bekerja. Tuhanlah yang terus melukis hidupmu. Sabar menunggu, karena Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu. Dia masih terus merendah kamu menjadi suatu karya yang indah. Tuhan mau memakai kamu menjadi alatnya untuk menyatakan kebesarannya Dia, untuk menyatakan kemuliaannya Dia bagi orang-orang di sekitarmu, bagi lingkunganmu, bagi keluargamu, bagi siapapun yang bertemu dengan kamu saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang memampukan kami untuk bisa seperti apa kami sekarang ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk hidup dan bertahan walaupun di masa pandemik yang begitu berat seperti saat ini. Namun Tuhan, kami percaya Tuhan terus bekerja, melindungi dan menjagai kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati SLH Palopo menjadi saluran berkat. Engkau yang terus bekerja Tuhan, memakai setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, menjadi alatnya Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan, untuk membagikan kasih Tuhan, untuk menerangi kota Palopo. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak murid ini Tuhan, dalam menggapai masa depannya, berikan semangat, ketekunan, biarlah mereka boleh hidup berkenan di hadapannya Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam buat kita semuanya, senang sekali saya Miss Ira. Biarlah kita semuanya terus sepanjang hari mengalami perubahan di dalam Kristus. Bye-bye.